Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Januari 2022. Dia datang untuk orang sakit dan berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19, dan dilanjutkan dengan bab 10 ayat 1a. Dan Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali saudara kita memandang orang yang telah berbuat kesalahan terhadap kita, berbuat dosa dengan mimik yang tak bersahabat. Tak jarang pula saudara-saudara kita mengucilkan mereka, bahkan sebagai anak Tuhan. Kita merasa mereka ini tak layak untuk bersama-sama bersekutu beribadah di dalam gereja. Beberapa tahun yang lalu, di mana saya sering mengalami sakit-sakitan, saya dianggap oleh orang-orang banyak berdosa. Karena berdosalah saya menjadi sakit. Betulkah saya berdosa akibatnya sakit? Bukan itu saja saudara. Saya dikatakan tak layak untuk bersatu beribadah di gereja. Bersatu bersekutu di dalam persekutuan. Sungguh saudara, hati ini rasanya pedih sekali. Apakah orang berdosa tak layak untuk berkumpul berdoa di gereja? Apakah orang berdosa tak layak untuk berkumpul bersekutu di dalam suatu persekutuan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, rupanya hal demikian pun terjadi pada zaman Yesus Tuhan kita, Sang Junjungan kita saudara. Ketika Yesus Kristus mengajak Lewi, seorang pemungut cukai, untuk mengikuti dia, ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat 14. Lalu Yesus pergi bersama Lewi ke rumahnya untuk makan bersama. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Markus 2 ayat 15. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Markus 2 ayat 16. Saudara-saudara terkasih, inilah komunitas yang tidak akan Yesus temui di ruang bait Allah, karena orang-orang semacam ini tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Namun, keberadaan Yesus di tengah-tengah orang semacam itu menimbulkan keheranan di tengah-tengah ahli Taurat, saudara. Mengapa? Pemungut cukai, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak disukai masyarakat kala itu. Mereka dianggap sebagai pemeras rakyat dan antek-antek penjajah. Mereka juga dianggap berdosa karena relasi mereka dengan orang-orang non-Yahudi dan tetap melakukan pemungutan pajak pada hari Sabat. Maka menurut para pemimpin agama Yahudi, adalah terlarang untuk berbicara dan berjalan bersama para pemungut cukai. Apalagi saudara, untuk makan bersama mereka. Tak heran bila para ahli Taurat tidak bisa memahami mengapa Yesus mau makan bersama pendosa itu. Nah, saudara-saudaraku, apa reaksi Tuhan Yesus terhadap kritikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Yang dimaksud di sini bukanlah orang benar yang sejati, saudara, melainkan orang yang merasa dirinya benar. Karena orang yang merasa diri benar, saudara-saudara, tidak akan menyadari bahwa dirinya berdosa dan butuh juru selamat. Hanya orang yang sadar bahwa dirinya sakit, yang tidak akan malu untuk mendatangi tabib dan mohon disembuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita menyadari kalau kita ini orang-orang sakit yang butuh penyembuhan, saudara? Sadarkah kita ini adalah orang-orang berdosa, saudara? Atau kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang benar? Perlu diingat oleh kita semua, saudara. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dikatakan di sini, saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali, saudara. Tapi, saudara, karena Allah begitu menyayangi umatnya, Ia ingin agar semuanya bertobat, agar semuanya diselamatkan. Untuk itulah Yesus Kristus Putra Allah datang ke dunia ini. Dia datang untuk setiap orang berdosa, saudara. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jika kita mau datang dan menyambut kehadiran Tuhan Yesus, Sang junjungan kita, saudara, dengan tulus dan mau mengakuinya, kita akan diampuni dan dibersihkan dari segala noda dosa. Bahkan kita yang sakit, saudara, akan dipulihkan dan disembuhkan. Jika Kristus datang untuk mereka yang berdosa, saudara, maka seharusnya pula, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus yang telah mengimani Dia, yang telah mengaku Dia adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat, kita juga harus membuka diri, saudara-saudara, untuk mereka. Kita mau merangkul mereka, saudara-saudara. Kita kuatkan dan teguhkan mereka. Kita bimbing dan bawakan kepada Yesus Kristus. Bukannya kita kucilkan, saudara, atau kita jauhi, atau menghakiminya, saudara. Saudara-saudara terkasih, renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk orang benar. Yesus Kristus mau datang dan hadir kepada kita yang sakit, yang berdosa, agar dipulihkan, disembuhkan. Untuk itu, saudara-saudara, harus ada respon dari kita dengan membuka hati bagi Dia, menyambut Dia dengan penuh kerendahan hati. Sebagai pengikutnya pun, saudara-saudara, kita dituntut untuk dapat membuka diri kita bagi semua orang yang kita anggap, yang dianggap oleh orang adalah pendosa, yang dikucili, yang dijauhi. Kita mau merangkulnya, menguatkan, dan membawanya kepada Yesus Kristus agar memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan kita terhadap sesama kita. Mari, saudara-saudara terkasih, kita yang berdosa mau menyambut Yesus, Tuhan kita, Sang Junjungan kita, dengan penuh kerendahan hati. Dan kita juga mau membuka diri kita, membuka hati kita untuk semua orang, supaya kita rangkul, kita bersama-sama untuk beribadah, bersekutu bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.
Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!